Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami dari kelompok 10. Saya sendiri Fani Fadila Hermawan dengan NIM 1805120403 dan partner saya bernama. Saya Muhammad Hafiz Ferdiansyah, NIM 058. Ya, baik, di sini kami akan melakukan demo project UAS untuk mata kuliah pemrosesan bahasa alami yang telah Bu Anita berikan di Classroom. Baik, di sini kelompok kami sebelumnya mendapatkan teks bernomor 2. Berikut adalah tab linknya. Ya, di sini adalah artikel yang berjudul apakah minum air laut berbahaya. Nah, di sini kami mendapatkan tugas dari Bu Anita untuk membuat teks summarization berbasis Python. Oke, lanjut saja ke itunya, ke programmingnya seperti ini. Oke, di sini saya akan mengawali untuk demonya. Nah, di sini kami memerlukan beberapa library untuk melakukan proses text summarization ini, di mana beberapa library tersebut adalah yang pertama adalah Beautiful Soup, kemudian ada urlib untuk itu, kemudian RE, NLTK, dan Heapkey. Oke, lanjut saja. Di sini seperti biasa import terlebih dahulu. Import PS4 ini adalah untuk Beautiful Soup di alias BS, kemudian urlib request di sini untuk menangkap URL yang telah disediakan, kemudian RE untuk regec, NLTK, dan juga Heapkey. Kemudian di sini ada variabel user agent, di mana ini adalah codingannya Mozilla dan seterusnya. Dan ini adalah URL dari kelompok kami. Oh ya, sebelumnya di web yang kami dapatkan konteksnya itu tidak langsung menuju ke konteks konteks artikelnya, sedangkan di sini ada pembagian di mana di web ini terdapat ini adalah headernya, ada header, kemudian ada bodinya. Bodinya dimulai dari sini, ini body, kemudian ditutup menjadi artikel, maaf, ditutup dengan footer. Nah, ini adalah footernya, maka dari itu kelompok kami tidak langsung menuju ke konten, melainkan harus menangkap header terlebih dahulu. Apabila tidak melalui header akan mengalami forbidden URL. Kemarin kami mendapatkan URL 403 forbidden, maka dari itu harus melalui ini dulu, proses menangkap headernya terlebih dahulu dengan cara header, user agent, kemudian ini adalah di parse user agent, kemudian request, ini meminta alamat URL dari URL yang telah diketahui tadi, di request URL non, kemudian di parsing di sini headers, dan kita menangkap responnya, kemudian URL request lagi untuk membuka dengan fungsi URL open request. Kemudian di sini kita melakukan scraping data yang dengan variabel respon, kemudian fungsi read. Di sini fungsi-fungsi ini sudah disediakan oleh library Beautiful Soup tadi, seperti yang kita ketahui. Kemudian di sini adalah parse artikel BS Beautiful Soup tadi, kemudian titik, ini Beautiful Soup, scrap data. Kemudian di sini adalah datanya berupa HTML, maka di sini dituliskan XML. Sebelumnya ini harus diinstal terlebih dahulu, pip install XML. Kemudian di sini
kami membagi beberapa dua variabel. Kami akan mencari paragrafnya dan juga mencari judulnya. Di sini variabel parse int artikel tadi kita cari find all, di mana body ini adalah tagger dari HTML-nya, bertulisan body. Jadi di sini isinya berupa ini tadi, tulisan. Ini semua ini tag-nya adalah body. Kemudian ini judul dari parse artikel, kita cari find dengan metode find. Kemudian tag-nya yaitu H1. Seperti yang kita tahu, H1 adalah judul. H1 di sini adalah ini. Mengapa kami tahu H1 ini adalah ini? Sebelumnya kita tahu dari inspect element. Di inspect element ini adalah H1. Ada H1 di sini. Nah, seperti yang terlihat di layar, ini adalah tag H1. Apakah minum air laut berbahaya? Ini adalah tag dari H1-nya. Baik, lanjut. Kemudian di sini kami menyimpannya dalam bentuk string dengan variabel text artikel. Kemudian di sini ada proses ada looping, for loop. Untuk setiap p dalam paragraf, maka akan dilakukan proses pembentukan teks artikel ditambah sama dengan p. Teks ini adalah untuk membentuk teks paragraf tersebut, seperti itu. Kemudian teks artikel, di sini mulai baris 26. Di baris 26 di sini terjadi proses replace. Di sini adalah regek untuk spasi rs plus. Nah, ini adalah spasinya. Kemudian ini adalah di parsing teks artikel tadi, di parse di sini. Kemudian 27, di baris 27 terjadi proses replace, penggantian ke ini adalah huruf besar dan huruf kecil di awal dari teks artikel tadi. Kemudian di format teks artikel di line 28, baris 28 juga sama seperti baris 26. Tetapi ini yang diganti adalah dari si variabel format teks artikel, seperti itu. Kemudian baris 30, di sini terjadi proses tokenisasi. Seperti yang kita tahu, proses tokenisasi adalah proses pembagian kata-kata menjadi beberapa token, seperti itu, dengan metode atau fungsi send tokenize dari teks artikel. Ini adalah di-declare sebelumnya. Kemudian di baris 31 adalah proses stop words untuk menghilangkan kata-kata yang tidak perlu, utamanya di kamus bahasa Indonesia. Karena teks yang kita ambil adalah teks berbahasa Indonesia, jika berbahasa Inggris bisa diganti ke English, seperti itu. Kemudian lanjut ke baris 33. Baris 33 akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Hafiz. Untuk Hafiz, silakan. Akan saya lanjutkan. Pada proses selanjutnya akan dilakukan proses pembobotan. Jadi pertama kali kita menghitung frekuensi dari kata. Pertama kita membuat variabel dictionary, di mana nilai frekuensi dari tiap kata akan disimpan nantinya. Kemudian dilakukan perulangan pada tiap kata pada teks artikel yang telah diformat, yang telah dibersihkan dengan RE tadi. Kemudian jika kata tersebut tidak ada dalam stop word, dia akan dilakukan proses. Jika tidak ada, dia akan dibuang. Berarti kata tersebut merupakan kata stop word. Nah, prosesnya yaitu jika kata tidak ada dalam dictionary frekuensi kata muncul tadi,
nilai value dari kata tadi akan diubah menjadi 1. Kemudian else, jika sudah ada, berarti value kata yang sudah ada tadi ditambah 1. Dan nantinya akan pada dictionary tadi akan didapatkan berapa kali kata muncul. Kemudian kita mencari max frekuensi dengan fungsi max tadi, dengan fungsi max dan value dari frekuensi kata muncul. Kemudian dilakukan perulangan untuk mencari nilai frekuensi pada tiap kata. Jadi frekuensi kata muncul tadi, berapa kali kata muncul dalam artikel akan dibagi dengan max frekuensi. Kemudian setelah didapatkan nilai frekuensi, kita akan mencari nilai skor dari kalimat. Pertama, kita membuat dictionary skor kalimat, di mana skor tiap kalimat akan disimpan nantinya. Kemudian dilakukan perulangan pada list kalimat, di mana list kalimat itu berisi tiap kalimat tadi, jadi yang telah tokenisasi per kalimat. Kemudian tiap kalimat tadi dilakukan perulangan pada tiap kata apabila kata ada dalam dictionary frekuensi kata muncul yang telah kita hitung tadi, akan dilakukan proses, yaitu kita mengecek dulu terlebih dahulu jika panjang dari panjang jika kata kurang dari 30, dia akan dilakukan proses berikutnya, karena kita tidak bisa menghasilkan ringkasan yang terlalu panjang. Kemudian proses berikutnya yaitu jika kalimat tidak ada dalam skor kalimat, skor kalimat akan diisi dengan frekuensi kata muncul. Dan else, jika kalimat tadi sudah ada dalam skor kalimat, dia akan ditambahkan dengan frekuensi kata muncul baru. Jadi dalam satu kalimat akan dihitung jumlah frekuensi kata muncul. Jika semakin banyak frekuensi kata muncul, akan nilai skor kalimat akan semakin besar. Kemudian selanjutnya kita menggunakan library largest untuk menentukan kalimat dengan skor terbesar. Ini kita mengambil 7 kalimat, kemudian setelah didapatkan tadi disimpan dalam variabel hasil rangkuman. Kemudian kita menjoin hasil rangkuman tadi menjadi satu string rangkuman. Kemudian kita melakukan cetak. Bisa dijalankan. Baik, akan saya run untuk mendapatkan hasilnya.
Berikut hasilnya. Pada bagian berikut adalah summarization-nya. Itu hasil dari ringkasan dari artikel sebelumnya. Ini adalah hasil dari rangkumannya, sedangkan yang ini adalah teks aslinya. Teks aslinya lumayan banyak di sini. Dan kami ringkas menjadi 30 kata kurang lebih, sehingga menjadi seperti ini. Baik, cukup sekian demo untuk ujian akhir semester mata kuliah pemrosesan bahasa alami dari kelompok kami. Jika ada salah kata baik dalam penjelasan maupun tutur kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.